Santapan Harian Sabtu 22 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan kami hendak merenungkannya serta berpegang selamanya. Dalam nama-Mu Kristus, kami memohon. Amin. Ulangan 21 ayat 18-23. Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, "Anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu." Sahabat Santapan Harian, di Indonesia kita mengenal cerita tentang Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Sekarang di dalam kitab Ulangan kita dapat menemukan perintah untuk menghukum anak yang membangkang dan tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Bahkan setelah ia dihajar dengan cara melemparinya dengan batu sampai mati. Memang menghukum anak hingga mati tampak kejam. Namun hal itu dilakukan bukan dengan semena-mena. Hukuman ini baru boleh dijatuhkan ketika anak itu sudah membangkang berkali-kali, tidak mau menerima teguran apapun, dan telah dibawa kepada para tua-tua kota. Maka aturan ini dibuat bukan untuk mendukung pembunuhan atas nama hukuman dan disiplin, melainkan untuk menjaga supaya orang tua tidak berbuat sesuka hati terhadap anak-anak mereka. Tak hanya orang tua terhadap anak, ada juga aturan bagi seluruh umat terhadap orang yang dihukum mati. Tuhan memerintahkan bahwa orang yang dihukum mati harus segera diturunkan. Ia tidak boleh dibiarkan tergantung terus-menerus sehingga menjadi bahan olok-olok. Maka melalui pemakaman yang selayaknya, keluarganya bisa mendapat ketenangan. Sekalipun terkesan kejam, aturan-aturan tadi mengajak kita untuk menghargai keberadaan orang lain, bahkan orang yang lebih muda dan orang yang bersalah sekalipun. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kekudusan Tuhan, tanahnya, dan umatnya.
Orang jahat harus dihapuskan dan tanah pemberian Tuhan tidak boleh dinajiskan. Namun, pada saat yang sama, sesama manusia harus dihargai dan keadilan tidak boleh dilupakan. Mari kita juga menjaga perilaku kita supaya kita selalu menghargai orang lain, baik yang usianya lebih tua ataupun muda, yang status sosialnya lebih tinggi ataupun rendah, maupun yang dikenal sebagai orang baik ataupun jahat. Dengan demikian, kita tetap menjaga diri kita kudus di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyediakan kasih dan keadilannya bagi semua orang, demikian juga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya perilaku dan pelayanan kami menggambarkan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus di surga. Penuhilah kami dengan buah roh, agar kami dapat mengasihi sesama kami sebagaimana Engkau menghendakinya. Dalam cinta dan kasih Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.